Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para jamaah majlis rutin mujahadah Ratibul Haddad yang semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan beliau Ustadz Dono dan Sahibul Bait pada malam hari ini, Bapak Winario sekeluarga, dan segenap hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur karena tidak hujan. Kalau hujan ini pasti yang hadir kurang dari setengah, karena ya namanya manusia itu lebih senang kalau ada halangan. Iya Pak, kalau ada halangan itu enak kayaknya. Tapi kalau yang menerjang halangan, wah itu orang luar biasa. Itu orang luar biasa karena tidak melihat, tidak beralasan dengan keadaan satu apapun. Begitu juga para ulama-ulama kita mengajarkan. Tapi insya Allah kita semuanya diberikan selalu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis-majlis zikir seperti ini. Karena mungkin banyak dari kita kalau duduk sendiri zikir itu kurang semangat. Nggih napa mboten, Pak? Kita mungkin duduk baca Ratibul Haddad itu mungkin ya kalau di majlis itu ngantuk, kalau sendiri ya tidur. Mungkin bacanya setengah, akhirnya berhenti. Itu kalau keadaan kita sendiri. Tapi kalau beramai-ramai seperti ini, insya Allah tambah semangat. Alhamdulillah. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan hatinya, dirinya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti orang yang hidup. Sedangkan orang yang jarang ataupun sama sekali tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang sudah mati. Artinya dia masih berjalan di atas muka bumi ini, tapi dia ibarat orang yang sudah mati. Itu orang-orang yang malas ataupun tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan lain dikatakan orang yang hidup di dunia ini kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak. Punya rumah 20-30 tahun tidak pernah direnovasi. Itu kira-kira Mas Hanif rusak atau apa Mas Hanif? Plafonnya udah mulai runtuh. Kalau ada masalah plafon hubungi beliau. Di sini Masya Allah banyak orang-orang yang paham tentang bangunan. Bangunan itu kalau ditinggalkan lama, tidak direnov, tidak diperbaharui, itu akan rusak. Dan bangunan yang sudah rusak, apakah kita nyaman tinggal di dalamnya? Nyaman apa mboten? Mboten, enggak nyaman. Begitu juga dengan hati orang yang jarang berzikir kepada Allah, tidak pernah nyaman, tidak pernah mendapatkan ketenangan, jauh dari kebahagiaan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa harta ataupun semua hal yang berkaitan dengan dunia ini itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mungkin kita tidak memiliki banyak hal di dunia ini, tapi kita dekat dengan Allah, selalu menyambung diri kita dengan Allah melalui zikir-zikir,
maka itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Meskipun hutangnya banyak. Nggih, Pak. Cicilannya gunung ya. Cicilan ada, utang banyak, tapi tenang insya Allah di majelis. Setelahnya ya urusannya. Jangan ya beralasan saya tenang terus tidak mau kerja gitu, jangan, tetap berusaha. Hanya saja kalau orang itu selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita melihat rumah yang rusak, matsalul ladzi la yadhkurullah kal baitil kharib, perumpamaan orang yang jarang ataupun tidak berzikir kepada Allah itu seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak itu pemandangannya tidak enak. Kalau kita lihat rumah rusak itu tidak enak. Begitu juga dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Orang yang jauh dari Allah, lihat orangnya tidak enak kita. Tapi kalau orang itu dekat dengan Allah, orangnya soleh, orang rajin ibadah, senang zikir kepada Allah, meskipun mukanya pas-pasan, enak dipandang. Oke, napa-napa, Pak? Tapi jenengan di sini tidak ada yang pas-pasan. Ya lebih atau kurang lah. Tapi kalau ada itu glowingnya dari dalam ini. Glowingnya dari dalam. Istilahnya orang kalau mandang itu enak. Begitu juga dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di majelis ini ataupun di majelis-majelis yang lain ataupun dalam keadaan kita sendiri. Amin Allahumma. Amin. Dan orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, khusyuk berzikir kepada Allah sampai dia meneteskan air matanya, ini juga adalah orang yang luar biasa, orang yang istimewa di sisi Allah. Sebab dari 7 golongan orang yang kelak nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Bapak-bapak, kita ini nanti akan dikumpulkan di sebuah padang namanya padang mahsyar. Setelah hari kiamat terjadi tiupan sangkakala pertama, hancur semua yang ada di muka bumi ini. Tiupan sangkakala kedua akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah mati termasuk kita. Setelah itu kita akan dipindahkan dari dunia ini ke padang yang disebut dengan padang mahsyar. Dalam waktu yang kita tidak tahu berapa lamanya. Dalam keadaan kita sangat kepanasan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Saat itu yang paling diharapkan oleh orang-orang yaitu mendapatkan tempat yang teduh dan juga mendapatkan air untuk diminum. Dan ternyata orang-orang yang mendapatkan itu adalah para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dimuliakan oleh Allah. Mereka mendapatkan tempat teduh, pakaian badan mereka ditutupi dengan pakaian. Begitu juga para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan tempat teduh dan juga tubuh mereka ditutup dengan pakaian. Dan ada juga yang mereka bukan para nabi, mereka bukan para wali, akan tetapi mereka mendapatkan kemuliaan yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi dan para wali. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ada 7 golongan. Yang barang siapa dari kita memiliki satu sifat saja, bukan 7 sifat, satu sifat dari 7 golongan itu, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang didapatkan oleh para nabi dan para wali. Amin Allahumma. Amin. Salah satu di antaranya rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Dia berzikir, dia bertasbih, bertahlil, bertakbir, ataupun baca Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Tidak ada orang lain, hanya ada dia yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dia dalam keadaan berzikir menetes air matanya.
ini orang, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di padang mahsyar. Amin Allahumma. Amin. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memiliki sifat tersebut. Jadi di majelis seperti ini semangat, dalam keadaan sendiri juga semangat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lanjutkan pembahasan tentang Ratibul Haddad. Kita sudah sampai pembahasan tentang ayat kursi. Kita sudah bahas tentang ayat kursi, apa keutamaan ayat kursi. Yang intinya di dalam ayat kursi itu banyak sekali keutamaan. Ayat yang paling baik di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Dan ayat kursi ini banyak manfaatnya, termasuk untuk dijadikan sebagai pelindung kita, baik dari jin ataupun manusia yang jahat kepada kita. Dibaca di rumah, dibaca dimanapun, ini juga akan membawa manfaat. Dan alhamdulillah ayat kursi ini termasuk bacaan yang ada di dalam Ratibul Haddad. Kalau ingin lebih jelasnya, silahkan buka Khalwatul Khair channel. Nah, di sini ada ini pembahasan tentang ayat kursi. Sudah diedit oleh beliau.